Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Praktikum Kontrol Otomatik 2020. Untuk kali ini modul yang ke-6 mengenai kontrol aliran. Langsung saja ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat mengklasifikasikan elemen-elemen yang terdapat pada sistem kontrol pada modul kontrol aliran. Yang kedua, mempelajari cara menentukan parameter PID dengan menggunakan metode trial and error dan metode PID tuning pada MATLAB. Terus kemudian yang ketiga, mengetahui perbedaan serta benefit dari masing-masing metode, yaitu metode tuning PID dengan metode trial and error. Terus kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, PC atau laptop yang sudah terinstall software MATLAB. Yang kedua, modul penunjang praktikum kontrol otomatik 2020. Langsung saja masuk ke dasar teori yang pertama, yaitu mengenai diagram kontrol aliran. Nah, ada beberapa elemen dalam modul kontrol aliran. Seperti biasanya ada input yang berupa set point dari sistemnya. Terus kemudian ada controller. Controller ini berguna untuk mengatur setelah menerima input error berupa nilai feedback dan nilai set point, maka controller akan mengolah, kemudian akan memberikan sinyal kontrol kepada aktuator nantinya. Controller ini dalam plan biasanya berupa microcontroller seperti Arduino atau Raspberry Pi dan semacamnya. Terus kemudian setelah dari sinyal kontrol masuk ke aktuator. Aktuator dalam kontrol aliran berupa motor servo yang nantinya akan digunakan untuk membuka atau menutup valve yang ada. Jadi aliran yang keluar dari valve-nya akan diatur oleh motor servo dan keluarnya berupa sudut dari si servo, dari si keran, kemudian akan mengeluarkan debit. Dan feedback-nya berupa laju aliran dengan menggunakan sensor flow meter. Lanjut. Nah, ini untuk praktikum kali ini ada sedikit perubahan dikarenakan praktikumnya harus diadakan secara online. Jadi ada beberapa elemen seperti set point dan controller seperti biasanya. Terus kemudian untuk aktuatornya, di sini kita menggunakan pompa DC yang berupa sentrifugal yang nantinya kita akan mengatur RPM atau putaran dari si pompa DC dengan menggunakan controller. Nah, perputaran ini ilustrasi pompa DC-nya, semakin cepat pompanya berputar maka akan semakin banyak debit yang dikeluarkan. Terus kemudian sensor flow meternya yang digunakan masih sama seperti biasanya. Terus kemudian kita masuk ke persamaan sistem pompa motor DC. Nah, untuk persamaan fungsi transfernya, persamaan fungsi transfer pompa motor DC, karena pompa motor DC ini menggunakan motor DC, maka tetap menggunakan fungsi transfer motor DC. Untuk penjelasan mengenai fungsi transfer motor DC dapat dilihat di video yang lain. Terus kemudian dari fungsi transfer motor DC ini dikalikan dengan rasio debit keluaran dari si pompa per RPM dari si pompa motor DC-nya tersebut. Terus kemudian dasar teori yang ketiga adalah simulink. Nah, simulink ini fitur yang ada di MATLAB yang digunakan untuk mensimulasikan sistem. Kita dapat menganalisa perilaku dari sistem dengan menggunakan fungsi transfer dari sistem tersebut. Nah, kita dalam praktikum ini akan menggunakan simulink untuk mencoba untuk mensimulasikan tiruan dari sistem kontrol aliran. Nah, masuk ke percobaan. Percobaan yang kita lakukan nanti ada dua macam, yaitu yang pertama kita akan mencoba menentukan parameter PID dengan menggunakan kontrol PPI dan PID dengan menggunakan metode trial and error untuk mencari masing-masing parameter P, I, dan D. Yang kedua, kita akan menentukan parameter PID, P, PI, dan PID dengan menggunakan metode tuning PID pada software MATLAB untuk menentukan
nilai P, I, dan D nantinya. Terus kemudian dalam percobaan ini nanti, dalam video ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai yang akan digunakan, data-data yang digunakan. Contohnya spesifikasi pompa motor DC, yaitu ada ya 1 sampai 5 ini ada di motor DC. Kemudian yang ke-6 ini rasio dari si pompanya, output berbanding dengan RPM-nya. Kemudian ada fungsi transfer dari motor DC. Kemudian kita akan masuk ke percobaan di MATLAB. Silahkan dibuka MATLAB-nya. Oke, setelah software MATLAB-nya terbuka, maka langsung saja untuk membuat script baru di pojok kiri atas. Nah, setelah membuat script baru, maka kita akan memasukkan nilai spesifikasi dari masing-masing komponen, dari masing-masing parameter milik pompa motor DC ke dalam software MATLAB-nya. Nah, yang pertama kita coba untuk masukkan moment inersia P 0,5, kemudian B 0,0125, kemudian ada konstanta motor DC atau K dengan nilai 0,1, kemudian resistansi dari motor DC induktansi atau L dengan nilai 0,025. Nah, ini mengikuti data yang diberikan. Nah, kemudian kita buat rasio debit RPM, buat aja rasio nilai 0,5 per 10 RPM. Nah, setelah sudah kita mendeklarasikan domain frekuensinya S dengan dari S. Nah, setelah sudah kita akan memasukkan fungsi transfer dari si pompa motor DC, di mana fungsi transfer pompa motor DC adalah fungsi transfer dari motor DC dikali dengan rasio debit per RPM-nya. Nah, diketahui bahwa fungsi transfer motor DC adalah bagi berikut. Nah, nantinya akan kita kalikan dengan 0,5 per 10 ini. Ya. Sekarang kita masukkan saja ke dalam software MATLAB-nya transfer function dari pompa sama dengan kita masukkan nilai K dibagi dengan J dikali S plus B dikali dengan LS plus RL dikali dengan S plus R ditambah dengan K kuadrat, K dikali dengan K. Oh, udah benar. L dikali dengan S ditambah R ditambah K dikali dengan K. Nah, setelah sudah kita kalikan si transfer motor DC dikali dengan rasio dari pompanya, dikali dengan rasio. Nah, setelah sudah kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, kita save dulu programnya. Misal di MATLAB aliran. Kita coba untuk jalankan.
Nah, setelah dijalankan maka akan keluar fungsi transfer dari kontrol aliran ini. Nah, di mana fungsi transfer dari motor aliran ini adalah 0,005 dibagi dengan 0,0125 S kuadrat plus 2,625 S ditambah 0,07562. Nah, fungsi transfer inilah yang kemudian akan digunakan ke dalam Simulink. Nah, setelah sudah kita dapatkan si fungsi transfernya, maka kita akan buka Simulinknya. Coba untuk klik home, kemudian tekan bagian Simulink, start Simulink. Nah, setelah terbuka jendela start spec dari si Simulink, kita langsung saja untuk bagian blank model. Nah, kita tunggu. Nah, setelah Simulinknya terbuka, maka langsung saja untuk membuat diagram blok dari sistem kontrol aliran seperti bagian ini. Nah, untuk pompa DC-nya ini nanti kita akan ganti dengan si fungsi transfer yang sudah kita dapatkan berikut. Nah, transfer ini akan kita gunakan untuk si sistemnya. Controllernya akan kita ganti dengan PID. Kita akan buat di sini. Yang pertama inputnya berupa sinyal step. Nah, sinyal step. Nah, setelah sinyal step sudah ada, maka kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu controller summing point. Summing pointnya kita masukkan summing point sum. Nah, summing point kita masukkan, kita letakkan. Terus kemudian bagian yang ketiga adalah controller. Nah, controller yang digunakan adalah controller PID. Controller PID. Nah, PID controller kita drag. Nah, terus kemudian masuk ke bagian pompa DC. Nah, pompa DC-nya kita ganti dengan fungsi transfer dari si pompa DC-nya tersebut. Nah, kita coba untuk cari transfer function. Transfer function dicari, kemudian kita drag. Nah, ini rada dibesar aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ada sinyal output. Sinyal outputnya kita menggunakan scope. Nah, kenapa menggunakan scope? Karena kita ingin untuk melihat grafik respon sistemnya. Nah, kita masukkan. Ketika sudah, maka kita coba untuk menyambungkan masing-masing bagian. Tinggal menyambungkan. Diagram bloknya sudah tersusun, maka kita akan mencoba untuk mengganti masing-masing nilai dari masing-masing komponen agar sesuai dengan sistem yang ada. Yang pertama, ini ada summing point. Kalau digambar kan ada positif, ada negatif bagiannya. Nah, maka kita akan coba untuk menggantinya. Nah, ini masih positif-positif, kita akan ganti menjadi positif dan negatif. Caranya klik 2 kali pada komponen, maka kita akan coba. Nah, positif ini untuk yang pertama bagian kiri atas. Nah, untuk yang kedua ini untuk bagian yang bawah. Kita coba ganti dengan negatif. Kita oke. Nah, maka akan berubah menjadi positif dan negatif.
Terus kemudian yang kedua yang kita ubah function transfernya. Function transfernya kita ubah, kita samakan dengan nilai function transfer hasil perhitungan di editor, bagian editor tadi. Nah, caranya kita klik 2 kali di function transfer, maka akan muncul blok parameter. Nah, kita klik ke bagian MATLAB, kemudian kita buka blok parameter tadi. Nah, kita masukkan masing-masing parameter. Parameter yang pertama ini numerator koefisien. Numerator koefisien ini bagian yang atas ini pembilangnya ada 0,005. Nah, kita akan coba masukkan 0,005. Terus kemudian ada denominator ini untuk bagian penyebutnya. Nah, untuk bagian penyebutnya tidak usah untuk menuliskan SS, ini enggak usah. Nah, kita tuliskan mulai bagian yang terdepan 0,0125. Untuk ke bagian yang selanjutnya kita kasih spasi aja 2,625. Sebagian yang ketiga 0,07562. Nah, setelah sudah kita oke aja. Nah, maka bagian Simulink akan menampilkan function transfer dari si sistemnya. Nah, terus kemudian langkah terakhir yang kita ubah adalah sinyal stepnya. Nah, sinyal stepnya ini initial value-nya tetap 0 aja. Terus si final value-nya ini kita ubah menjadi nilai set point yang diinginkan. Misal kita mau alirannya 25 liter per hour misal, step time-nya tetap aja nggak apa-apa. Nah, setelah sudah kita coba untuk jalankan di si sistemnya ini tanpa mengatur dari parameter PID-nya ya. Kita coba untuk jalankan. Nah, setelah sudah, maka kita akan coba untuk menampilkan grafik dari sistemnya. Nah, grafik si sistemnya kita klik 2 kali di bagian scope, maka akan muncul si grafik dari respon sistemnya. Nah, setelah muncul grafik si respon sistemnya, kita coba untuk menampilkan hasil pengukurannya di bagian tools. Terus kemudian masuk ke bagian tools, masuk bagian measurement, terus di level measurement. Nah, di bagian ini nanti akan terlihat seperti rise time, slow rate, dan sebagainya. Nah, kita lihat rise time-nya. Rise time sistem untuk sistem ini adalah nilai 4,252. Nah, kita bisa mengubah-ubah, menaikkan atau menurunkan rise time dengan cara mengubah nilai parameter PID-nya dengan cara klik 2 kali bagian PID. Nah, nanti akan keluar jendela dari blok parameter PID. Nah, ini nilai P, ini nilai I, ini nilai D, KPKIKD. Nah, setelah sudah kita coba masukkan ini dengan metode trial dan error untuk masing-masing parameter P, PI, dan PID. Nah, kita coba masukkan, misal sembarang aja. Nah, setelah sudah di OK, terus kita jalankan lagi di sistemnya. Terus kita lihat lagi scope-nya. Nah, maka si rise time dari sistemnya akan berubah. Nah, untuk metode trial dan error, kita tinggal mengubah-ubah aja nilai dari si parameter PID-nya. Terserah dengan keinginan kita. Oke, untuk trial dan error sekian. Untuk selanjutnya ialah metode dengan menggunakan tuning PID yang ada di software MATLAB.
kita kembali ke bagian MATLAB gambar utama. Nah, di MATLAB ini ada fitur di bagian add, tab menu bar, ada bagian add, terus kemudian ada yang namanya PID tuner untuk menentukan nilai parameter PID dari suatu sistem. Kita klik 2 kali, tunggu. Setelah keluar dari jendela PID tuner, maka kita memasukkan fungsi transfer dari si sistemnya dengan cara ke bagian kiri atas ada yang namanya plan. Kemudian kita masukkan create new plan dengan import. Kita import, maka akan terdeteksi dari fungsi transfer dari sistem yang telah kita buat tadi. Nah, namanya kan TF pompa, maka kita import aja. Nah, setelah kita import, maka akan keluar grafik respon sistem dari kontrol aliran yang telah kita buat. Nah, untuk menentukan parameter kontrol ini digunakan ada di bagian controller. Nah, ini type, tipe dari controllernya, tipe PI atau PID. Ada di bagian sini. Misal kita mau menentukan dengan PI. Misal. Terus kemudian untuk memainkan, nah ini grafik sistem dari PI. Terus kita ingin menurunkan overshoot atau menaikkan rise time, respon sistemnya jadi semakin cepat, maka kita bisa menggeser-geser dari si slide ini ke kanan semakin cepat, tapi overshoot semakin besar, maka kita coba untuk menurunkan. Nah, begitulah untuk melihat parameter PID dari sistem si ini, maka kita dengan menggunakan show parameter. Nah, maka akan keluar parameter KPK-IKD dari si sistemnya ini. Kemudian akan melihat, bisa dilihat bersama bahwa kita bisa melihat rise time, settling time dari si sistemnya, dan overshoot dari si sistem. Nah, kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan dari sistem yang akan dibuat. Nah, setelah parameter ini didapatkan, maka kita akan memasukkan ke dalam simulink yang sudah ada tadi. Misal kita masukkan nilai parameter PID-nya. Nah, parameter PID-nya sesuai dengan yang ada di PID tuner ini. Misal. Nah, kita coba untuk masukkan nilai KP-nya. Berarti 269,7437. Nilai KI-nya 2,4222. Nilai D-nya 0. Nah, kita oke. Kita jalankan si file simulink tadi. Nah, ketika sudah, maka akan kita dapatkan gelombang si sistemnya dengan rise time. Nah, untuk para metode tuning PID dengan menggunakan fitur yang ada di MATLAB, nah begitulah caranya. Ketika kita akan mencoba untuk menggunakan controller PID misalnya, maka kita tinggal mengubah aja di grafik sistemnya. Nah, setelah ada parameter KPK-IKD-nya, kita masukkan ke dalam simulink lagi. Nah, grafik dari masing-masing controller yang digunakan untuk masing-masing metode di save dan diberi keterangan metode apa yang digunakan dan berapa nilai KPK-IKD-nya, dan dimasukkan ke dalam folder untuk kemudian diupload. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.